Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat tani. Kali ini saya mau berbagi sedikit tentang pengalaman atau share pengalaman saya dalam membudidayakan kacang panjang. Nah, kacang panjang ini saya budidayakan di pematang sawah atau di galengan padi untuk pemanfaatan dan memaksimalkan lahan. Nah, untuk kacang panjang ini dari produk panah merah dan untuk buah lumayan. Buah masih lebat dan insya Allah besok adalah untuk pemetikan atau pemanenan yang ke-16 kali. Nah, untuk keseluruhan hasil, walaupun kurang begitu maksimal, namun alhamdulillah dari petik 1 sampai ke 15 itu saya sudah mendapatkan 7 kuintal. Dan alhamdulillah juga untuk harga sekarang mulai merangkak naik. Yang biasanya tadinya 5.000 dan sekarang sudah menjadi 5.500. Untuk pemanenan yang ke-16 kali, kacang panjang ini masih tetap lebat. Buahnya masih begitu banyak dan insya Allah mungkin besok masih di atas 50 kilo. Bagaimana apakah membudidayakan kacang panjang di pematang sawah atau di galangan ini apakah menguntungkan ataukah merepotkan ataukah merugikan? Namun yang jelas bagi saya dari pengalaman yang sudah saya alami ini cukup memuaskan ya. Untuk kacang panjang ini kita bisa memanennya 2 hari sekali. Dalam artian kita bisa mempunyai passive income atau pemasukan keuangan kita 2 hari sekali. Jadi ini salah satu usaha yang memang mempunyai potensi yang bagus ya. Walaupun hanya memanfaatkan di pematang sawah. Nah, di samping saya memanfaatkan pematang sawah atau galengan padi, saya juga mengambil satu petak lahan dan menanam kacang panjang. Ini kacang panjang yang di lahan ini masih belum panen. Kira-kira 10 harian lagi sudah mulai panen. Dan ini baru mengeluarkan bunga. Nah, untuk biaya dan atau modal, saya rasa untuk modal tidak terlalu besar ya. Cuma memang kita harus membudidayakan kacang panjang di pematang sawah ini. Kita harus lebih bekerja lebih ekstra lagi, lebih menguras tenaga. Dalam petikan ke-16 ini masih mengeluarkan buah masih banyak. Dari bawah sampai ke atas yang masih kecil, masih berbunga dan siap dipanen. Nah, ini terlihat ini besok sudah bisa dipanen. Dan ini masih kecil-kecil, mungkin 5 hari sampai 6 hari bisa dipanen. Dari bawah sampai ke atas itu buahnya sangat lebat. Untuk biaya atau modal, saya katakan sangat minim ya, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil.
Namun saya kalkulasikan untuk lahan 1 petak ini, dan saya juga menanam di pematang sawah atau di galengan, itu dalam petikan ke-15 semua modal yang saya keluarkan itu sudah balik. Dan untuk besok petikan 16 adalah hasil bersih saya dalam membudidayakan kacang panjang. Jadi memang keseluruhan seperti plastik mulsa, tenaga kerja, terus pestisida, pupuk, dan bibit atau benih, itu keseluruhan sudah tertutupi oleh kacang panjang yang saya budidayakan di pematang padi. Karena memang kacang panjang ini tanaman yang potensi hasilnya harian. Ini dalam hasil pemasukan harian itu, jadi kita sebagai petani bisa mengendalikan atau kebutuhan-kebutuhan yang untuk keseharian kita, atau kebutuhan yang mendesak, atau juga kebutuhan keluarga bisa kita tutupi dengan membudidayakan kacang panjang. Selain menunggu tanaman pokok kita atau tanaman utama kita yaitu padi, dan dengan membudidayakan kacang panjang ini kita bisa tetap mendapatkan penghasilan harian. Memang tenaganya harus ekstra, namun alhamdulillah dengan kerja keras kita bisa mencukupi keluarga. Dengan hasil 15 kali petik, saya mendapatkan 7 kuintal kacang panjang. Walaupun kurang maksimal, namun alhamdulillah harga masih tetap standar atau di atas 5.000. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya ketika pemanenan yang di lahan ini, harga terus merangkak naik sampai 7.000 atau 8.000. Nah, selain saya membudidayakan kacang panjang, oh iya, ini adalah saya menanam kacang panjang ini yang ketiga kali ya. Sebelumnya 2 kali percobaan saya menanam di pematang sawah itu gagal total. Kacang panjang sebelumnya yang saya tanam itu semuanya kuning. Walaupun masih sempat saya panen, namun pemanenannya tidak lama dan habis terkena penyakit kuning. Dan alhamdulillah dari pengalaman saya 2 kali gagal menanam kacang panjang itu, saya mulai penanaman ketiga ini alhamdulillah tidak ada satupun atau 0% yang terserang penyakit kuning. Semuanya hijau, buahnya lebat, dan masih tetap produktif walaupun ini pemetikan yang ke-16 untuk besok. Nah, selain saya membudidayakan kacang panjang ini, saya juga membudidayakan melon. Ini melonnya adalah nggak tahu jenis apa. Untuk bibitnya saya beli di pedagang keliling 1 gelondong dan saya tanam. Ini jenisnya jenis melon putih atau yang daging hijau putih. Dan yang sebelah sini melon daging orange. Ini benihnya dari produk MMT. Saya beli di online.
Ini termasuk salah satu melon premium yang berdaging orange. Dan alhamdulillahnya ini pertama kali saya menanam melon dan ini termasuk kegagalan saya dalam menanam melon. Nah, untuk kesimpulan melon ini, untuk buah memang tidak bisa saya maksimalkan dan karena memang saya baru mulai dan belajar pertama kali saya menanam ini, dan memang perlu banyak yang diralat atau banyak sekali kesalahan-kesalahan yang memang harus diperbaiki. Untuk kedepannya mungkin dalam penanaman melon ini tidak bisa asal-asalan ya. Dari segi olah tanah, dari segi pupuk, dan memang harus diatur. Namun untuk buah cukup banyak, namun saya tidak yakin, saya tidak bisa memaksimalkan tanaman melon ini. Dan untuk pembentukan net sudah terbentuk ya sebelah sini. Nah, seperti contoh ini. Ini kecil dan ini mungkin tidak akan maksimal ya besarnya, karena memang netnya sudah tumbuh. Dan ini ini cukup besar, ini bobot kisaran 2 kilo lebih. Dan semuanya memang saya buahkan satu, namun memang banyak kesalahan dan melon saya ini tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Nah, mungkin itu saja untuk sekarang. Semangat terus para petani. Untuk memang di daerah saya ini mayoritas petani padi, namun di sekitaran sini baru saya sendiri ya yang memulai membudidayakan kacang panjang di pematang sawah.